teriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 dengan saya Afia Puspitaningrum sebagai moderator dan nomor induk mahasiswa 23010 21315 dan 23010 30221 dengan rekan kelompok saya Maulidia Stiorini 23010 21305, Syafitri 23010 21328, serta yang saya hormati Ibu Ika Purwati SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai BMC yang telah kami buat. Apa sih BMC itu? BMC atau yang dikenal sebagai Business Model Canvas adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan merencanakan modal bisnis sebuah perusahaan dengan cara yang strategik dan holistik. BMC juga membantu perusahaan memahami, menganalisis, dan mengomunikasi modal bisnis, memudahkan dalam identifikasi peluang inovasi, menilai kekuatan dan kelemahan, serta mengoptimalkan bisnis. Berikut gambar-gambar BMC melalui beberapa aspek tertentu dalam BMC yang terdapat dari 9 elemen yang dimana akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu customer segment atau menentukan segala pelanggan, merupakan kelompok yang menjadikan target pasar produk ini. Nah, segmen pelanggan dari produk kami yaitu ada 4. Pertama, konsumen yang peduli kesehatan, yakni menyasar individu yang sadar akan pentingnya makanan sehat dan berusaha menjaga pola makanan seimbang. Kedua, keluarga dan anak-anak, yaitu orang-orang yang mencari cemilan sehat untuk anak-anaknya, terutama yang kaya nutrisi seperti dari daun kelor. Yang ketiga, pencinta makanan sehat. Mereka akan memiliki gaya hidup sehat dan mencari variasi cemilan bernutrisi yang sangat tinggi. Yang terakhir, yang keempat, komunitas vegan dan vegetarian, yaitu produk dari kue kelor dapat menarik perhatian dari konsumen yang menjalankan pola makan nabati atau menghindari produk hewani. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai adalah tawaran unik yang membuat produk menarik dan berbeda di mata konsumen. Dalam bisnis cookies kelor ini, proposisi nilai dapat meliputi yang pertama, kue sehat dengan bahan kelor. Kue ini menggunakan daun kelor yang kaya akan nutrisi, sehingga menjadi cemilan yang sehat yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, menggunakan bahan alami dibandingkan kue pada umumnya. Yang kedua ada alternatif makanan sehat, menghadirkan pilihan cemilan berbahan alami dengan manfaat kesehatan yang banyak, serta diminati oleh konsumen yang peduli dengan pola makan sehat. Yang ketiga ada pasar yang unik dan inovatif, menargetkan segmen pasar yang spesifik dengan produk yang belum banyak tersedia, produk yang menggunakan bahan organik dan berusaha mengurangi dampak lingkungan, menarik bagi konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Elemen yang ketiga ada channel atau saluran. Saluran adalah cara produk dijangkau dan disampaikan ke konsumen. Saluran dalam bisnis cookies kelor meliputi yang pertama ada toko online atau e-commerce, menyediakan platform seperti WhatsApp, TikTok, Shopee, atau website resmi untuk menjual produk secara daring, sehingga konsumen dapat memesan dengan mudah. Yang kedua ada retail dan toko kue lokal, menjual produk di toko fisik atau toko kue lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih suka berbelanja secara langsung. Yang ketiga ada event atau bazar kesehatan, mengikuti pameran, event kesehatan, atau bazar sebagai kesempatan untuk mempromosikan dan menjual produk langsung ke konsumen yang relevan. Selanjutnya yang keempat yaitu revenue segment atau aliran pendapatan, bagian yang paling vital di mana kami memperoleh sumber penghasilannya dari
bisnis ini meliputi yang pertama, penjualan kue. Pendapatan utama dari penjualan produk kue daun kelor secara reguler di toko online dan offline. Yang kedua, penjualan paket acara. Pendapatan dari penjualan paket khusus ini untuk acara seperti paket snack sehat untuk seminar, gathering, dan acara keluarga. Dan yang ketiga, kerjasama dengan catering, di mana penghasilan dari kolaborasi dengan penyelenggaraan acara atau catering yang ingin menyediakan cemilan yang sangat sehat. Dan yang terakhir, yang keempat, penjualan online. Penghasilan pendapatan dari platform penjualan dengan yang memungkinkan pelanggan di berbagai daerah untuk membeli produk dengan mudah dan cepat. Resources sumber daya kunci. Sumber daya kunci adalah aset yang penting untuk menjalankan model bisnis kanvas ini, meliputi dapur dan peralatan produksi, fasilitas produk yang menandai untuk memproduksi kue secara efisien, termasuk alat pemanggang, penggilingan, dan pengemasan dapur harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Resep dan inovasi produk. Pengetahuan dan resep yang unik untuk menciptakan cookies daun kelor yang enak, bergizi, dan unik. Inovasi terus-menerus akan memberikan nilai tambah dan menarik minat konsumen. Tipe pemasaran dan penjualan. Sumber daya manusia yang terampil dalam pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Tim ini bertanggung jawab dalam pemasaran, promosi, dan penjualan produk baik secara langsung maupun online. Jaringan distribusi. Sistem distribusi yang mencakup pengajar, distributor, dan kanal penjualan online untuk menjangkau berbagai konsumen dengan mudah. Yang keenam ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah cara bisnis membangun interaksi dan hubungan dengan konsumennya dengan mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan. Melakukan promosi atau diskon. Strategi hubungan pelanggan dalam bisnis ini dapat meliputi yang pertama adalah layanan pelanggan yang responsif, mulai pertanyaan, saran, dan keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua ada edukasi tentang manfaat kelor, memberikan informasi tentang manfaat kesehatan daun kelor melalui website, blog, media sosial, atau kemasan produk. Yang ketiga ada program loyalitas pelanggan, memberikan insentif bagi pelanggan setia seperti diskon, produk gratis, atau hadiah khusus untuk pembelian tertentu atau referensi untuk mempertahankan pelanggan setia dan mendorong pembelian ulang. Selanjutnya yaitu key aktivitas atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci adalah kegiatan utama yang harus dilakukan untuk menjalankan dan mempertahankan model bisnis ini. Aktivitas kunci untuk bisnis kue kelor meliputi produksi kue kelor, produksi pembuatan cookies dengan menggunakan bahan daun kelor sebagai bahan utama, harus mengikuti standar kebersihan atau pengujian resep dan kualitas untuk menjaga cita rasa dan nutrisi. Mencakup pengeringan daun kelor, penggilingan, pencampuran dengan bahan lain, pencetakan dan memanggang cookies. Pemasaran dan promosi. Aktivitas ini melibatkan pemasaran digital, kolaborasi dengan cateringan, dan promosi di media sosial. Pemasaran yang efektif akan membantu produk dikenal luas dan membangun brand awareness. Distribusi produk. Proses pengiriman produk ke konsumen dan pengajar distribusi bisa melalui kanal online maupun offline untuk menjangkau pasar lebih luas dan mengelola logistik untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu. Pengembangan produk baru, riset dan pengembangan untuk menciptakan varian baru dengan rasa, bentuk, atau manfaat tambahan untuk menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya itu key partners, mitra kunci. Mitra kunci adalah pihak eksternal yang membantu menjalankan bisnis agar berjalan lancar dalam bisnis. Kue sehat berbahan kelor. Mitra kunci yang meliputi petani pohon kelor. Petani ini menyediakan daun kelor yang merupakan bahan baku utama. Menjalani kemitraan yang baik akan memastikan pasokan bahan baku tetap stabil dan berkualitas. Supplier bahan baku lainnya, penyedia bahan tambahan untuk pembuatan kue seperti lainnya, penyedia bahan tambahan untuk pembuatan kue seperti tepung segitiga biru, telur, pemanis alami, dan bahan pengawet alami.
Kerjasama dengan supplier yang handal akan menjaga kualitas bahan dan mengurangi resiko kekurangan bahan. Distributor dan pengajar, pihak yang membantu dalam distribusi produk atau perusahaan logistik dan toko-toko fisik yang membantu menyalurkan produk ke konsumen, memastikan produk sampai ke pasar dengan tepat waktu. Komunitas kesehatan dan influencer. Komunitas ini bisa berperan dalam membantu promosi produk, meningkatkan kesadaran produk akan manfaat kesehatan daun kelor, serta mendorong konsumen untuk membeli. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, yaitu cost struktur atau struktur biaya yang menyangkut semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini, yaitu ada biaya bahan baku, yaitu pengeluaran untuk membeli bahan daun kelor seperti tepung, gula, dan bahan-bahan lainnya untuk digunakan produk kue. Yang kedua yaitu gaji karyawan, biaya tenaga kerja yang meliputi pekerjaan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, biaya pemasaran biaya pemasaran dan distribusi, yang pengeluarannya untuk iklan, kolaborasi, influencer, dan biaya pengiriman produk ke konsumen atau pengecer. Dan yang terakhir, biaya kemasan, itu pengeluaran untuk kemasan produk yang aman, menarik, dan ramah lingkungan. Nah, sekian presentasi mengenai BMC yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi tamasya Kepuncak Labuan, jangan lupa bawa perhiasan. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.